Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim laki-laki, yakni kewajiban sholat Jumat. Sholat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dambakan, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, yang telah membangun peradaban Islam dimulai dari hijrah pada tahun 622 Masehi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah, atau saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 1444 Hijriah. 44 atau 45. Dan awal perhitungan Hijriah, kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib. Ketika beliau berusia 50 tahun, beliau hijrah ke Yathrib, dan disitulah dimulai peradaban Islam sehingga agama ini tersebar ke seluruh dunia sampai ke negeri kita, sampai ke Nusantara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah memberikan warning kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa orang yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul. Dan siapa orang yang hijrah karena dunia yang ingin dimilikinya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya yang dia dapatkan adalah dunia dan perempuan yang dimilikinya. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa ketika makna hijrah itu diartikan sebagai perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, perpindahan dari kondisi yang tidak baik menuju yang lebih baik, maka bergantung kepada niat seseorang tersebut. Jadi hijrah itu kalau kita maknai sebagai hijrah makani, perpindahan satu tempat, seperti pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang kemudian membangun peradaban Islam di sana, maka ketika hijrah kita maknai secara maknawi berarti adalah perubahan dalam segi mental. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syarat mutlak perubahan itu ada dua. Yang pertama adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama, untuk melakukan perubahan, seseorang itu harus memulai dari dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana dia bisa merubah satu kaum kalau dia tidak bisa merubah dirinya sendiri? Ini yang pertama. Yang kedua, syarat hijrah itu adalah sebelum melakukan hijrah diperlukan sebuah evaluasi. Apa yang telah dilakukan sebelumnya dievaluasi, mana kekurangannya. Kalau memang itu ada prestasi yang kita lakukan, mari kita tingkatkan. Tetapi jika ada kekurangan, mari kita perbaiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah seseorang melihat maqaddamat, apa
yang sudah dilakukannya pada masa lalu, lihat untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbi." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan lebih parah, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, siapa orang yang hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut tahun baru Islam, maka semoga apa yang telah kita lakukan pada tahun ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada tahun ini semoga kita bisa memperbaikinya di tahun yang berikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyaya bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.